Perbarui hatiku Tuhan, perbarui hatiku, bawaku dekat padamu. Mari bersama katakan kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku temukan dalam segalamu, kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku temukan segalanya dalammu. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan Yesus kasih setiamu, syukur buat yang kau lakukan, syukur buat yang kau lakukan, hidup yang kau beri. Sekali lagi katakan Yesus, perbarui hatiku, bawaku dekat padamu. Mari bersama katakan kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, lebih dari Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan mari mazmurkan. Mari mazmurkan kemuliaan-Nya dengan pujian. Muliakan Dia, sebab sungguh dahsyat segala pekerjaannya. Mari bersorak bagi Tuhan, bersorak-sorai karena namanya, bersuka cita di dalam Dia, sebab musuhnya telah ditaklukkannya. Bersorak, bersorak bagi Allah. Katakan Dia Allah, Dia Allah yang membelah lautan hingga umatnya berjalan di atasnya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ajaib perbuatannya, yang memerintah untuk selamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia, Allah yang perkasa, karena Dia kami bersuka cita, kami bersuka cita. Bagi Dia yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, karena Dia. Syukur bagi Tuhan, syukur kami naikkan. Katakan Dia Allah, Dia Allah
Allah yang membelah lautan. Amin. Hingga umatnya berjalan di atasnya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, dahsyat perbuatannya, yang memerintah untuk selalu. Sekali lagi, bagi Dia, oh bagi Dia, Allah yang perkasa, karena Dia kami bersuka cita, kami bersuka cita. Bagi Dia yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, karena Dia. Syukur kami Tuhan, syukur kami naikkan. Bagi Dia, oh bagi Dia, amin. Allah yang perkasa, karena Dia kami bersuka cita, kami bersuka cita. Bagi Dia yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, karena Dia. Syukur kami Tuhan, syukur kami naikkan. Sekali lagi, bagi Dia, oh bagi Dia, Allah yang perkasa, karena Dia kami bersuka cita, kami bersuka cita. Bagi Dia yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, karena Dia. Syukur kami Tuhan, syukur kami naikkan, syukur kami naikkan, syukur kami naikkan. Syukur kami Tuhan, syukur kami naikkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Katakan nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi yuk, nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus kalahkan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita belajar lagu ini ya. Katakan sungguh dahsyat, ajaib. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Mari bersama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat tangan kita, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Mari kita sembah Dia. Kau Allah yang besar. Mari katakan, Engkau Allah yang ajaib dan perkasa, Allah yang melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Oh, memuji-muji nama-Mu Tuhan. Allah yang melepaskan kami dari segala kesesakan kami, pembela kami. Allah yang menyembuhkan kami dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Indarararara barabaya sanda di kananana marabara bara 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 nikakarabaya sikarabor karabor karabala bala 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 bara 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 bara. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu.
nama ya sekiara lalu. Mari kita sembah Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 10. Kita akan baca ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Mari kita baca bersama-sama Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam,
Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Firman Allah berkata, "Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Kota Yeriko terletak sekitar 7,5 kilometer di sebelah barat sungai Yordan dan sekitar 27 kilometer di timur laut kota Yerusalem. Pada zaman Yesus, kota Yeriko yang lama sudah amat rusak. Namun di selatan, Herodes membangun istana musim dinginnya yang terkenal karena keindahannya. Yesus sedang dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem. Orang banyak yang berjalan bersama Yesus kemungkinan adalah jemaah yang akan berziarah ke Yerusalem. Jalan dari Yeriko ke Yerusalem adalah jalan pegunungan yang kurang aman karena penuh bandit. Walau demikian, jalan ini cukup ramai. Bagi jemaah ziarah, tidak ada yang istimewa dengan seorang pengemis di pintu gerbang kota. Ini adalah pemandangan biasa di Timur Tengah. Namun pada hari itu, sesuatu yang berbeda mereka saksikan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan Yesus sehingga ia bisa melihat. Apa yang kita pelajari? Kesembuhan Bartimeus ini dengan jelas menyatakan belas kasihan Tuhan Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Berbeda dengan orang banyak dan murid-muridnya, Yesus selalu punya waktu bagi mereka yang membutuhkan Dia. Contoh yang pertama adalah pengemis buta yang bernama Bartimeus ini. Kita baca dalam firman Allah, "Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan." Bagi jemaah ziarah, tidak ada yang istimewa dengan seorang pengemis di pintu gerbang kota. Ini adalah pemandangan biasa di Timur Tengah. Apalagi pengemis itu bernama Bartimeus, anak Timeus, yang berarti anak najis. Siapa yang peduli dengan anak najis yang buta? Bartimeus punya banyak alasan untuk meratapi nasib malang yang menimpa dirinya. Mengapa pula orang memanggil dia Bartimeus yang berarti anak najis? Mengapa pula matanya buta? Mengapa pula dia dilahirkan di keluarga miskin sehingga dia harus menjadi pengemis? Tetapi ketika didengarnya bahwa Yesus sang penyembuh ajaib sedang lewat di jalan itu, Bartimeus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ketika banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bagi orang banyak, pengemis buta yang berteriak-teriak minta tolong seperti Bartimeus ini adalah hal yang menjengkelkan, sehingga mereka menyuruh dia diam. Yang menyuruh Bartimeus diam bukan cuma satu orang, tetapi banyak orang.
Berarti Bartimeus disuruh diam bukan cuma sekali dua kali, tetapi berkali-kali oleh banyak orang yang berbeda. Bartimeus punya satu alasan lagi untuk meratapi nasib malang. Apakah Bartimeus menjadi putus asa dengan nasib malang yang bertubi-tubi menimpa hidupnya? Tidak. Semakin banyak orang yang menyuruh dia diam, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bagaimana dengan saudara dan saya? Apabila kita berada dalam keadaan seperti Bartimeus, ada hal-hal dalam hidup kita yang dianggap orang najis atau memang betul najis, apakah kita hanya pasrah saja terima nasib? Apabila ada sakit penyakit yang menurut ukuran manusia tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran modern, seperti mata Bartimeus yang buta, apakah kita akan pasrah saja terima nasib? Apabila kita tidak mempunyai banyak harta, bahkan mungkin miskin seperti Bartimeus, apakah kita akan pasrah terima nasib? Ataukah seperti Bartimeus kita mau percaya akan belas kasihan Tuhan Yesus? Apakah seperti Bartimeus kita mau percaya akan kesediaan Tuhan Yesus untuk menolong? Sehingga seperti Bartimeus kita akan berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan terus berteriak minta tolong sampai Tuhan mendengarkan seruan kita. Bagi orang banyak, Bartimeus hanyalah anak najis, pengemis buta yang menjengkelkan. Tetapi bagi Yesus, Bartimeus berharga. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus selalu punya waktu bagi mereka yang membutuhkan Dia. Contoh yang kedua, Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak perempuan Yairus yang sakit hampir mati. Namun di tengah jalan, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan menjamah jubah Yesus dan disembuhkan. Walau sebenarnya Yesus sedang berpacu dengan waktu, sebab Yairus meminta Yesus mendoakan anak perempuannya yang sakit keras dan hampir meninggal. Namun Yesus tetap berhenti untuk menegaskan kepada perempuan itu bahwa Dia berkenan kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus selalu punya waktu bagi mereka yang membutuhkan Dia. Apakah ada di antara kita yang saat ini merasa beban hidupmu berat? Apakah ada di antara kita yang saat ini merasa tak seorang pun yang peduli, tak seorang pun mengerti? Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia selalu punya waktu untuk memperhatikan keperluan kita. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia selalu punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah kita. Yang terutama, Tuhan Yesus selalu punya jawaban untuk keperluan kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam perjalanan dari kota Yeriko ke Yerusalem, Yesus berhenti dan mencelikan mata seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Kesembuhan Bartimeus ini mengingatkan kita bahwa iman perlu dinyatakan dalam tindakan dan ketekunan.
Ketika pengemis buta yang bernama Bartimeus mendengar bahwa Yesus sedang lewat di jalan di mana dia sedang mengemis, Bartimeus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Walau berkali-kali disuruh diam oleh banyak orang, namun Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus bertekun dalam permohonannya, walau disuruh diam oleh orang banyak. Hampir dapat dipastikan bahwa Bartimeus sudah pernah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita yang didengarnya tentang Yesus telah membangkitkan iman dalam diri Bartimeus bahwa Yesus sanggup dan mau mencerikan matanya yang buta. Di sini kita melihat pentingnya kesaksian dan pemberitaan Injil. Jangan pelit dengan kesaksian kita. Bila kita telah mengalami kebaikan Tuhan, mari kita ceritakan. Hanya ada satu sebab mengapa Bartimeus hari itu berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia sudah sering mendengar kesaksian tentang bagaimana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kesaksian kita dapat membuat orang buta seperti Bartimeus dapat melihat. Kesaksian kita dapat membuat perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan menjadi sembuh. Kesaksian kita dapat membuat anak perempuan Yairus yang sudah mati dibangkitkan dari kematian. Kesaksian kita dapat membuat orang yang sakit kusta ditahirkan dan sebagainya. Di gereja kita, kesaksian dapat dilakukan di jam-jam doa bersama setiap hari atau di jam doa bersama pada hari Jumat siang atau Jumat malam, atau di pertemuan kelompok sel yang di gereja kita disebut sebagai pentas. Dalam Injil Markus, hanya di sini Yesus disebut sebagai anak Daud. Bartimeus menyadari bahwa Yesus adalah Dia melalui siapa ia dapat berharap untuk disembuhkan. Pada waktu mendengar Yesus lewat, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Walau ditegur orang, dia tidak peduli. Dia bertekad akan menerima kesembuhan dari Yesus pada hari itu juga. Tidak peduli orang lain suka atau tidak suka. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak menganggap Bartimeus sebagai gangguan yang hanya menghambat perjalanan mereka ke Yerusalem. Namun Bartimeus tidak putus asa. Dia bertekun dalam berseru dan akhirnya dia mendapat apa yang diinginkannya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Iman membuat Bartimeus pantang menyerah. Dia terus minta sampai dia menerima. Sewaktu ditanya oleh Tuhan Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus dengan mantap meminta agar dia bisa melihat. Hasilnya, Bartimeus menerima apa yang dimintanya. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah yang ditanggalkan ini adalah jubah yang biasa dihamparkan untuk menampung uang sedekah. Menanggalkan jubah ini adalah tindakan iman yang nyata. Dengan demikian Bartimeus dengan iman mengatakan bahwa dia tidak lagi membutuhkan jubah itu untuk mengemis, sebab dia yakin Yesus pasti menyembuhkan dia. Hasilnya Bartimeus menerima apa yang dimintanya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Setiap mujizat
adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Dari pihak Allah, mujizat adalah kasih karunia-Nya, belas kasihannya yang diberikannya dengan cuma-cuma walau manusia tidak pantas untuk menerimanya. Dari pihak manusia, mujizat harus diambil dan diterima dengan iman, yaitu percaya akan kebaikan Tuhan dan bersedia mempercayakan segala keperluan dan pergumulan hidup kita kepada Tuhan yang maha baik. Dan iman, bila itu benar adalah iman, perlu dinyatakan dalam ketekunan berdoa seperti yang ditunjukkan oleh Bartimeus yang buta, dan melakukan tindakan-tindakan yang menyatakan iman itu, seperti ketika Bartimeus dengan tegas mengatakan apa yang dimintanya kepada Tuhan Yesus, atau ketika ia menanggalkan jubahnya. Seorang hamba Tuhan memperhatikan bahwa ada seorang ibu yang biasanya hadir di kebaktian, namun sudah beberapa kali tidak hadir. Ibu ini berasal dari keluarga kurang mampu yang bergumul untuk membayar kontrakan dan memberi makan kepada ketiga anaknya. Karena itu, hamba Tuhan ini memutuskan untuk mengunjungi ibu ini. Ketika hamba Tuhan ini mengatakan bahwa sudah beberapa kali ibu ini tidak hadir di kebaktian di gereja, ibu ini diam saja. Sementara menunggu jawaban ibu itu, hamba Tuhan ini tanpa sengaja melihat bahwa sepatu yang dipakai oleh ibu itu sudah amat lusuh dan rusak. Hamba Tuhan ini memberanikan diri untuk bertanya, "Mohon maaf ibu, apakah yang dipakai sekarang ini adalah sepatu terbaik yang ibu miliki?" Dengan tersipu-sipu, segera ibu itu membalikkan badan, membelakangi hamba Tuhan itu sambil berkata, "Maaf Pak Pendeta, memang benar demikian. Tetapi memberi makan anak-anak harus lebih diutamakan daripada kebutuhan saya sendiri untuk membeli sepasang sepatu yang baru." Hamba Tuhan ini kembali ke gereja, karena hamba Tuhan ini juga tidak punya sepatu yang cukup layak untuk dapat diberikan kepada ibu itu. Hamba Tuhan ini memutuskan untuk berdoa semalam-malaman agar Tuhan memberi ibu itu sepasang sepatu. Menjelang fajar, hamba Tuhan ini mendapat penglihatan sepasang sepatu yang baru. Hamba Tuhan ini menyimpulkan bahwa Tuhan sudah mendengar doanya. Mujizat sudah terjadi. Beberapa jam kemudian, seorang ibu mampir ke gereja dan minta bicara dengan hamba Tuhan ini. Ibu ini menjelaskan bahwa dia baru saja membeli sepasang sepatu. Di toko, dia hanya mencoba sepatu untuk satu kaki saja, membeli dan membayarnya. Ketika lewat di depan gereja, dia memutuskan untuk mampir. Sambil menunggu Pak Pendeta, dia memutuskan untuk mencoba sepatu yang baru dibelinya. Alangkah kagetnya ibu ini. Ternyata sepatu yang baru dibelinya itu ukurannya besar sebelah. Salah satu 2 nomor lebih besar dari yang lain. Ibu ini berkata dia tidak mau mengembalikan sepatu itu ke toko. Mungkin Pak Pendeta bisa menolong dia memberikan sepasang sepatu baru itu kepada yang membutuhkan. Hamba Tuhan ini berpikir, mungkin ini cara Tuhan untuk menjawab doanya tadi malam. Ibu miskin yang membutuhkan sepasang sepatu baru itu mungkin bisa mengganjal sepatu yang lebih besar dari sebelahnya itu dan tetap dapat memanfaatkannya. Jadi hamba Tuhan ini menyarankan agar ibu ini memberikan sepatu baru yang besar sebelah ini kepada ibu yang membutuhkannya, dan memberikan alamat ibu yang membutuhkan sepasang sepatu baru itu kepada ibu yang baru membeli sepatu baru ini. Jadi pergilah ibu ini ke rumah ibu yang membutuhkan sepatu baru itu. Ibu ini tidak berani mengaku bahwa sepatu baru yang disumbangkannya itu ukurannya besar sebelah. Dia merasa malu untuk mengatakannya. Dia cepat-cepat pulang. Tetapi di rumah hatinya merasa tidak sejahtera. Karena itu dia kembali lagi menemui ibu yang menerima sumbangan sepatu dari dirinya dan menjelaskan bahwa sepatu baru yang diberikannya itu ukurannya besar sebelah. Ibu yang menerima sumbangan itu bertanya, sepatu yang sebelah mana yang ukurannya lebih besar? Ibu yang menyumbang berkata, yang sebelah kiri. Segera ibu yang menerima sumbangan itu tertawa dan berkata,
Memang Tuhan maha tahu. Memang Tuhan maha baik. Jangan khawatir Bu, katanya menenangkan hati ibu yang memberinya sepasang sepatu baru. Kaki kiri saya memang 2 ukuran lebih besar dari kaki kanan saya. Hamba Tuhan yang berdoa semalam-malaman memintakan sepasang sepatu untuk ibu ini, tidak tahu bahwa ukuran kaki ibu itu besar sebelah. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan menjawab doa sesuai dengan yang dibutuhkan. Tuhan memang sungguh ajaib. Dia tahu persis ukuran sepatu yang dibutuhkan oleh ibu itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan kepada mereka yang percaya kepadanya. Namun pertolongan Tuhan harus diterima dengan iman. Dan iman, bila itu benar iman, perlu dinyatakan dan ketekunan berdoa seperti yang ditunjukkan oleh Bartimeus yang buta. Dan melakukan tindakan-tindakan yang menyatakan iman itu. Seperti ketika Bartimeus dengan tegas mengatakan apa yang dimintanya kepada Tuhan Yesus. Atau ketika ia menanggalkan jubahnya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Katakan Yesus terlebih besar. Saya undang Bapak Ibu, mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Katakan terlebih besar. Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus lebih besar dari perkaramu. Di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Di dalamku sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi. Yesus terlebih. Mari kita angkat tangan kita sembah. Yesus terlebih besar. Oh, lebih besar Tuhan dari apapun masalah kami, dari segala sakit penyakit kami. Engkau terlebih besar Tuhan. Di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi dengan iman katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Oh haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Kau lebih besar Tuhan. Di dalam. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Selama
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabafardato kakaralabakusyai kakaralabakusyai. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus selalu punya waktu bagi mereka yang membutuhkan Dia. Apakah ada di antara kita yang saat ini merasa beban hidupmu berat? Apakah ada di antara kita yang saat ini merasa tak seorang pun yang peduli, tak seorang pun mengerti? Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia selalu punya waktu untuk memperhatikan keperluan kita. Dia selalu mempunyai waktu untuk mendengarkan keluh kesah kita. Yang terutama, Dia selalu punya jawaban untuk segala keperluan kita. Irialamo kakaralabasandato kakaralabakusyai kakaralabakusyai tikici katapato lialamo kakaralabasandato kakaralabakasandato lialamo. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan kepada mereka yang percaya kepadanya. Namun pertolongan Tuhan harus diterima dengan iman. Dan iman, bila itu benar adalah iman, perlu dinyatakan dalam ketekunan berdoa. Seperti yang ditunjukkan oleh Bartimeus yang buta. Dan melakukan tindakan-tindakan yang menyatakan iman itu. Seperti ketika Bartimeus dengan tegas mengatakan apa yang dimintanya kepada Tuhan Yesus. Atau ketika ia menanggalkan jubahnya. Irialamo kakaralabasandato kakaralabakasandato kakaralabakusyai. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami di sorga, ada karena mujizat kesembuhan yang luar biasa sekarang ini. Sembuhkan Bapa setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan setiap jiwa dan roh yang sakit. Sembuhkan setiap hati yang terluka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit dan kelemahan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu hadir sekarang ini untuk menyembuhkan orang sakit. Kami mohon Tuhan agar setiap orang sakit yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini sembuh sekarang ini. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya, kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat-mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Mari Bapa, kami minta persediaan Tuhan yang berlimpah untuk semua anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah pekerjaan kepada yang membutuhkan pekerjaan. Berikanlah usaha kepada yang membutuhkan usaha. Yang sedang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat. Tuhan bawa kepada pertobatan. Kami mohon insafkan mereka ya Bapa. Insafkan mereka ya Tuhan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus menjadilah hati yang subur bagi benih firman-Mu. Segala sesuatu yang menghalangi mereka untuk bertobat kami minta dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri.
anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliah mereka. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan oleh anak-anak-Mu sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan sesuai apa yang mereka inginkan. Kami mohon agar diri kami dan anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak yang dan juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas selera kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dirialamo kakaralaba fadato kakaralaba fadato kakaralaba kafadato dialamo kakaralaba kusyai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiap Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini
untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia, saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, sebelum kita menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
aman, karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan, Tuhan selalu menolong. Terima kasih Yesus, selalu menjagaku. Terima kasih Bapa, sehelai di rambutku tak
katakan, kita nyatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizin Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Engkau yang menjadi jaminan bagi hidup kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Engkau yang mengenyangkan kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan pelihara